أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس ونزل lan tumurun fil munafiqina ing dalam wong-wong munafik apa ayat ini. Wa minan nasi lan iku tetep setengah saking menungso man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man ngucap-ngucap amanna iman sapa kita billahi kelawan Allah wa bil yaumi lan kelawan dino al akhir kang akhir ai yaumil qiyamah tegese dino kiamat li'annahu krana sak temene yaumul qiyamah akhirul ayami iku akhire pira-pira dino wa ma hum lan ora ana utawi man bi mukminina iku tetep wa bi mukminina iku wong kang bodho iman. Ru'ya fihi makna man wa fi dhamir yaqulu lafduha. Ru'ya direksa fi ing dalem wa ma hum bi mukminin makna man apa maknane man wa fi dhamiri yaqulu lan ing dalam dhamiri lafat yaqulu wa minan nasi may yaqulu dhuwur niku lafduha apa lafate man. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah Masjid Besar Al-Muhajirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majlis setelah subuh ini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmatnya untuk kita semua dan disempurnakan nikmat dari Allah kelak duduknya kita untuk mempelajari ilmunya Nabi ini membuahkan duduknya kita bersama beliau di surganya Allah setelah umur panjang sehat wal afiat. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Wa minan nas, dan termasuk dari manusia man yaqulu, orang yang berkata amanna billah, kami iman sama Allah, wa bil yaumil akhir, kami iman dengan hari akhir. Ada orang yang mereka berkata saya beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Kami beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut hari akhir? Karena itu hari yang terakhir. Setelah hari kiamat tidak ada hari lagi. Mereka mengatakan beriman
Tetapi di sini Allah menjawab klaim tersebut dengan menyatakan wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka ngaku iman, tapi Allah tidak mengakui iman mereka. Ayat ini ajma'a ahli tafsir sepakat turun untuk orang-orang yang disebut kaum munafik. Jadi lengkap dari awal surat Al-Baqarah itu Allah menyebutkan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dibagi dua, ada yang biasa, ada yang bertakwa. Setelah itu innal ladzina kafaru, ayat itu dan seterusnya. Itu Allah menyebutkan golongan kedua, yakni orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang fanatik memusuhi Islam, kalau bahasa fikihnya kafir harbi. Ada yang tidak fanatik, bahasa fikihnya kafir dhimmi. Terbagi dua. Kemudian golongan manusia yang terakhir yaitu munafik. Orang-orang munafik ini juga terbagi menjadi dua. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Ada munafik kecil, ada munafik besar. Nifak asghar yaitu nifakul a'mal. Orang munafik yang kecil yaitu apa? Orang munafik dalam segi perbuatan, mulutnya sama perbuatannya nggak sama. Beda di mulut, beda di perbuatan. Nabi nyontohkan ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu 3. Kalau ngomong berdusta, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanat mengkhianati. Ini munafik perbuatan. Tidak sampai menjadikan orang itu kekal di neraka, enggak. Cuman diterus-terus bahaya. Bisa jadi akan menjadi munafik yang asli, naudzubillah. Antara mulut sama perbuatan tidak sama. Ini munafik amal atau munafik dalam perbuatan. Yang pertama, munafik kecil ini. Kemudian yang kedua ada munafik akbar, munafik yang besar, yaitu nifakul i'tiqad. Orang yang munafik dalam segi keyakinan atau i'tiqad. Maksudnya apa? La yuwafiqul lisan 'alal qalb. Lisannya tidak cocok dengan isi hatinya. Lisannya tidak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Keyakinan yang ada di dalam hatinya. Hatinya enggak yakin dengan Nabi Muhammad, enggak yakin sama Allah, tidak beriman sama Allah, tapi mulutnya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal hatinya enggak ada Allah, enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya munafik akbar, munafik yang besar, dan inilah yang disebutkan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akidah ini tadi, munafik keyakinan ini tadi, fid darkil asfali minan nar, mereka kelak di akhirat akan dimasukkan neraka di dalam tingkatan tundakan yang paling bawah. Kumpul dengan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, reoni sama mereka. Ini orang munafik. Di zaman Nabi banyak orang-orang yang seperti itu, pura-pura masuk Islam tapi sebetulnya nggak beriman sama Allah, nggak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulutnya tidak sesuai dengan isi hatinya.
Disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi, isi hati itu ada 4 macam. Yang pertama, i'tiqad mutabiq bidalil, yaitu keyakinan yang sesuai dengan dalil, keyakinan benar sesuai dengan dalil. Jadi dia yakin ada Tuhan dan benar Tuhannya Allah pakai dalil, walaupun dalil ijmali. Dalil ijmali itu dalil global, walaupun bukan dalil tafsili. Dalil tafsili itu dalil terperinci. Kalau ada orang yakin di hatinya sama Allah dengan dalil ijmali global aja udah cukup. Dalil global itu bagaimana? Yang dulu pernah kita bahas, kalau ada orang Islam ditanya, kamu kok iman sama Allah? Bukti, dalil adanya Allah itu apa? Dia bisa jawab, alam semesta ini bukti adanya Tuhan, yaitu Allah. Meja ini bukti ada tukang kayu. Baju ini bukti ada penjahit. Tidak mungkin jadi sendiri baju ini, tidak mungkin jadi sendiri meja ini. Nah, kalau ada orang yang bisa jawab seperti ini namanya imanun sahih, imannya sahih. Kalau dia ungkapkan dengan lisannya syahadat, di hatinya sudah ada iman yang benar dan diucapkan dalam lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, atau dia dari kecil memang keluarganya muslim, maka ini imannya sah, iman yang sahih menurut semua ulama. Yang kedua, i'tiqad mutabiq bi ghairi dalil. Ada orang tuh punya keyakinan benar, yakin Allah itu Tuhan, tapi nggak pakai dalil. Maksudnya nggak pakai dalil gimana? Ketika ditanya, kamu kok iso beriman sama Allah? Buktinya apa? Dalilnya apa? Kamu tidak pernah lihat, tidak pernah ketemu kok iman sama Allah. Kemudian dia nggak bisa jawab. Kalau ngapelongo dok. Oh iya nggak perlu. Nah ini namanya iman muqallid. Imannya orang yang cuma ikut-ikutan. Iman seperti ini ada ulama yang mengatakan sah, dia mukmin muslim. Ada yang mengatakan nggak sah, dia masih kafir. Artinya iman yang seperti ini berbahaya, masih kurang sempurna. Makanya jenengan sudah ngaji ini, maka imannya jadi iman yang pertama tadi. Dalil adanya Allah Pak, ya alam semesta ini dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin alam raya ini jadi sendiri, nggak mungkin meja ini jadi sendiri tanpa tukang kayu dan seterusnya. Nah ini kalau dia ucapkan dengan syahadat asyhadu la ilaha illallah, atau dia dari kecil memang Islam, imannya iman muqallid, menurut sebagian ulama sah, menurut sebagian belum ya, tapi walhasil ada pendapat yang mengatakan tetap sah. Yang ketiga, ada keyakinan dalam hati itu i'tiqad ghairu mutabiq. Dia punya keyakinan ada Tuhan, cuman nggak bener. Dia mentuhankan berhala, mentuhankan bebatuan, mentuhankan pohon-pohonan, sing keramat-keramat dianggap keramat, disembah-sembah. Dia yakin ada Tuhan, tapi nggak percaya Tuhan itu namanya Allah, enggak. Cuman keyakinan di hatinya ini dia ungkapkan dengan lisannya pakai syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini namanya munafik. Atine gak ono Gusti Allah, tapi lisannya baca syahadat. Kalau di zaman Nabi mereka baca syahadat seperti ini tujuannya untuk melindungi diri, biar selamat dari pajak. Orang kafir dhimmi kan kena pajak dalam fikih itu. Biar selamat dari itu bisa berdampingan dengan Rasulullah di Madinah dan seterusnya. Yang keempat, ada orang itu punya keyakinan bahwasanya alam raya ini nggak ada Tuhan, ateis, orang yang nggak percaya Tuhan. Cuman dia baca syahadat. Nah ini sama juga hukumnya munafik. Hatinya nggak ada Allah, hatinya nggak ada iman sama Nabi Muhammad, tapi diucapkan baca syahadat. Ini juga termasuk orang munafik yang munafik i'tiqad, munafik keyakinan yang sangat berbahaya. Orang munafik ini di zaman Nabi ini ngangel-ngangeli. Salate bareng wong Islam,
Tapi ketika umat Islam nyusun rencana ini, rencana itu, mereka bocorkan ke orang-orang kafir. Kalau bahasa sekarang itu musuh dalam selimut. Enggak jelas ini orang munafik ini. Ireng ya enggak ireng, hitam ya enggak hitam, putih ya enggak putih, abu-abu di tengah-tengah. Kalau orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah saat itu jelas, hadap-hadapan jelas. Oh, mereka orang-orang kafir Mekah, jelas. Musuh itu jelas. Tapi kalau orang munafik ini enggak jelas belas. Sama seperti zaman para pendahulu kita. Negara kita ini dulu berjuang melawan penjajah. Itu kan ada musuh jelas, yaitu penjajah. Itu jelas musuh sudah. Tapi para pejuang ini ada musuh yang enggak jelas, yaitu di tengah-tengah. Mereka ikut penjajah, enak. Apa kalau pejuang kalah mereka ikut penjajah, berkhianat. Kalau penjajah kalah mereka pura-pura jadi pejuang. Ini munafik ini. Orang munafik itu musuh dalam selimut ini lebih berbahaya. Karena mereka bareng sama kita, tapi ternyata rahasia-rahasia kita dibocorkan sama mereka. Nah, inilah sebabnya negeri kita itu lama tidak merdeka-merdeka. Dalam riwayat sejarah itu kan kalau kita sekolah dulu 3,5 abad, 350 tahun, bayangkan, dijajah sampai segitu lamanya. Kenapa? Karena banyak musuh-musuh dalam selimut orang-orang yang punya sifat munafik. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga kita ini, Pak, dalam perjuangan meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad, jenengan punya kegiatan yang baik, organisasi kah, membangun masjid kah, membangun madrasah kah, membangun pesantren kah, akan ketemu 3 tipe manusia ini. Ada yang nggak seneng musuhi, ada yang seneng bantu, ada yang tengah-tengah. Musuh dalam selimut, ketoknya seneng, ternyata nggak seneng. Ini yang akan kita hadapi, karena memang manusia ada 3 macam ini. Kemudian orang-orang munafik ini isi hatinya sama mulutnya nggak sama. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lebih berbahaya daripada orang kafir. Munafik yang i'tiqad, munafik keyakinan tadi itu, pura-pura masuk Islam ternyata tidak Islam. Pura-pura beriman ternyata tidak beriman. Al-Imam Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan, "Tsumma thalatha bi dzikril munafiqin fi 13 ayatan." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang munafik ini nanti sampai 13 ayat. Kalau kemarin orang-orang kafir disebutkan oleh Allah 2 ayat saja. Depannya lagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu 4 ayat tok. 4 ayat, 2 ayat. Orang munafik ini nanti akan disebutkan sampai 13 ayat Allah membahas orang-orang yang munafik. Wadhalika yadullu ala annal munafiqa a'dhamu jurman. Sampai dibahas 13 ayat ini nanti menunjukkan orang munafik itu lebih besar bahayanya. Lebih besar bahayanya. Bahkan para ulama mengatakan orang munafik itu, sebagian ulama walaupun terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan kafir lebih jelek daripada munafik. Kenapa? Karena hati sama mulutnya sama-sama nggak beriman. Kalau munafik itu hati nggak beriman, mulutnya beriman. Mulutnya mau syahadat, cik mending. Ini sebagian, cuman ini pendapat yang lemah. Pendapat yang masyhur yang terkenal, orang munafik itu lebih parah, lebih jelek dibanding orang kafir. Munafik yang munafikul i'tiqad ini tadi. Kenapa? Ada 4 alasan. Pertama, innal kafir ala tab'ir rijal wal munafik ala tab'il khunuthah. Orang kafir itu punya watak laki-laki, gentle gitu. Kalau orang munafik itu wataknya watak khunuthah,
mohon maaf banci. Nek wong kafir tuh gentle, ya saya nggak beriman sama Nabi Muhammad. Ati sak mulutnya cocok dan dia tampakkan itu berani, gentle. Sifat laki-laki itu. Nah orang munafik dah, hatinya nggak beriman, nggak percaya Allah, nggak percaya Nabi Muhammad SAW, tapi mulutnya, iya saya percaya. Asyhadu an la ilaha illallah, banci ini. Isi hatinya ditutupi dengan mulutnya. Ini orang-orang munafik. Jadi orang munafik lebih busuk, lebih buruk daripada orang kafir. Satu, karena wataknya watak BANCI, banci. Ini menurut ulama. Kemudian yang kedua, innal kafir innal munafik qasadat talbis wal kafir ma qasada dalik. Orang munafik itu punya tujuan memalsukan, ada kepalsuan pada dirinya. Nek orang kafir asli kan enggak, hatinya enggak beriman, mulutnya yang enggak syahadat, jelas. Nek orang munafik hatinya enggak beriman, mulutnya beriman, baca syahadat. Ini palsu. Orang munafik itu menyebarkan kepalsuan. Makanya hati-hati, wong nek duwe sifat palsu, palsu dalam omongan, palsu dalam perbuatan. Wah, ini sifat-sifatnya orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, innal kafir ma radiya li nafsihi bil kadzib wal munafiq radiya bidzalik. Orang kafir itu enggak rela berbohong pada dirinya sendiri. Di hatinya enggak beriman, di hatinya enggak percaya Nabi Muhammad, mulutnya juga sama, dia enggak mau syahadat. Jujur dengan dirinya sendiri, enggak mau bohongi diri sendiri. Nek munafik bohongi dirinya sendiri. Hatinya enggak iman sama Nabi Muhammad, enggak iman sama Allah, tapi mulutnya baca syahadat biar dapat kemuliaan sebagaimana orang-orang Islam dapat kemuliaan. Nah, enek zakat, iso untuk zakat kalau dia fakir miskin. Kalau ada ghanimah, rampasan perang, nanti bisa dapat bagian dan seterusnya. Ini orang munafik. Nah, mereka membohongi diri sendiri. Kemudian yang keempat, innal munafiqa dhamma ila kufrihil istihza bi khilafil kafir. Orang munafik itu dia mengumpulkan dua dosa. Pertama, dia enggak beriman, hatinya enggak beriman. Kemudian yang kedua, dia mainan dengan syahadatnya. Itu sama dengan mengolok-olok, mengejek, ngenyek Gusti Allah, ngenyek Islam. Dia enggak beriman kok maca syahadat, main-main baca syahadat. Nah, orang kafir enggak, dia enggak beriman, dia juga mulutnya juga enggak mau baca syahadat. 4 alasan ini menjadikan orang munafik itu kuat. Mereka adalah orang-orang yang lebih buruk, lebih jelek daripada orang-orang kafir. Karena itu ayat ini menunjukkan saat itu dan sampai sekarang ada tipe manusia yang ngaku iman sama Allah, iman sama hari akhir, iman sama Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman, hatinya tidak beriman. Ini dulu ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Ra'isul Munafikin. Kepalanya orang munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini enggak beriman sama Nabi Muhammad. Dia CS-an sama orang-orang kafir Mekah. Enggak percaya sama Allah, enggak percaya sama Nabi Muhammad. Dalam hatinya itu sama sekali enggak percaya sama Rasulullah. Cuman dia pura-pura masuk Islam, baca syahadat, biar kalau Rasulullah kumpul di masjid sama sahabatnya dia bisa ikut kumpul. Nanti ada apa diomongkan, rahasia apa, strategi apa, dia bisa dengar. Nanti dibocorkan kepada yang lain. Kalau dia ketemu sama para sahabat saat itu, mereka ngomong apa? Mereka pura-pura apa itu? Mengatakan inna
lanajidu fi kitabina na'tahu wa sifatah. Kami ini masuk Islam, Masya Allah, setelah masuk Islam, kami ini dulu sebelum Islam itu sudah tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad itu memang beliau adalah Nabi terakhir yang sudah tertulis sifatnya, tertulis tanda-tandanya di kitab kami. Ini terutama orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Mereka ngaku kami sudah lihat di kitab kami, di kitab Taurat, bahwasanya nanti ada akhir Nabi akhir zaman, sifatnya begini, tanda-tandanya begini. Ya ini Nabi kita Muhammad ini, makanya kami masuk Islam. Beliau datang sama kalian ke sini wahai sahabat, dan kami sambut dengan masuk Islam. Naik ketemu para sahabat, ketemu kaum muhajirin atau ansor, mereka ngomong seperti itu. Kami sudah kenal Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad datang, karena di kitab kami tertulis sifat-sifat, tanda-tanda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mereka sudah pergi ketemu orang-orang kafir, ngomong lagi, kami itu pura-pura masuk Islam. Orang Islam itu lugu-lugu, gampang ditipu. Kami baca syahadat pura-pura, dianggap masuk Islam, dianggap jadi orang beriman. Orang Islam gampang dihapusi, lugu-lugu. Tenang aja, nanti kami yang bocorkan kalau ada rencananya Muhammad sama sahabatnya begini. Itu orang-orang munafik zaman Nabi SAW. Di zaman sekarang juga ada Pak yang model seperti itu. Oknum-oknum agama lain, ya. Hati-hati nih yang punya anak perempuan, jangan sampai jadi korban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kadang ada oknum agama lain itu Pak, sengaja mencari wanita muslimah, mencari cinta di kalangan wanita muslimah. Saya kan pacaran. Setelah terjalin itu akhirnya sama-sama seneng, pengen nikah. Kalau si muslimahnya kuat, keluarganya kuat, si laki-laki masuk Islam. Akhirnya sudah berkeluarga, punya anak. Kadang-kadang ada oknum agama lain itu masuk Islam, masuk Islamnya ini pura-pura supaya bisa menikahi aja. Nanti kalau sudah punya anak, saya balik agama saya, dan dia mau tidak mau saya paksa sama anak saya untuk ikut saya. Akhirnya ketika sudah nikah, punya anak sekian, bener dia berencana, ternyata dia keluar dari agama lagi, dan istrinya mau tidak mau akhirnya ngikut suaminya yang semula Islam jadi non muslim. Naudzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu, strategi mereka. Makanya sampai sekarang pun ada orang yang pura-pura masuk Islam cuman untuk bisa nikahi wanita, cuman untuk bisa misalkan calon biar dipilih sama masyarakat yang kebanyakan muslim dan seterusnya. Ada yang seperti itu, oknum yang seperti itu tuh ada. Enggak semua, tapi ada. Makanya Al-Quran itu relevan, Al-Quran itu sesuai dengan zaman. Walaupun zaman Nabi sampai zaman sekarang ada orang yang seperti itu, pura-pura masuk Islam. Munafik yang benar-benar munafik, hatinya sebetulnya tidak iman sama Allah, tidak iman sama Nabi Muhammad. Ya semacam syahadat, sepenting bisa menikahi itu wanita muslimah. Yang penting saya bisa jadi bertitel muslim, dan nanti saya haji bisa ada hanya di depan, dan nanti saya dipilih sama masyarakat. Ada yang seperti itu Pak. Walaupun itu urusan dia sama Allah, hati kita bukan urusannya. Tapi di sini menunjukkan apa? Manusia itu ada tipe-tipe yang seperti ini. Karena itu jangan sampai kita meniru perbuatan mereka. Naudzubillah min dzalik. Kesimpulannya dari pertemuan ini, pertama, manusia ini terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Munafik terbagi 2, ada munafik perbuatan, ada munafik keyakinan. Ini yang paling bahaya, munafik keyakinan. Ini paling bahaya. Yang kedua, orang munafik itu lebih buruk daripada orang kafir. Yang ketiga, jangan kita mengikuti kebiasaan perbuatan orang-orang munafik.
sering bohong, sering mengingkari janji, dan seterusnya. Antara mulut sama perbuatan tidak sama. Jangan sampai kita istiqomah seperti itu. Jadilah orang yang jujur sama dalam ucapan dan perbuatan. Berusaha seperti itu, agar kita tercatat menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, bukan hamba-hamba Allah yang niru-niru orang munafik. Takutnya kalau sudah seperti itu terus, tidak sempat tobat, sering ngapusi, sering nipu, sering ngurangi timbangan. Kalau yang pedagang ngomong sekilo ternyata ngisor dikai bandol, dikurangi. Ini nggak sesuai fakta dengan perbuatannya. Ini sifat-sifat munafik. Nek diterusno niru orang munafik, bahaya ini. Bisa mati su'ul khotimah, nanti di akhirat bisa dikumpulkan sama orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang benar-benar hati dan lisannya, perbuatan dan lisannya cocok, sesuai, sehingga kita tercatat menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, hamba-hamba Allah yang benar-benar taat, tidak tercatat menjadi hamba-hamba Allah yang punya sifat munafik. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.